Ya, baik rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Muhammad Husni Mubarok. Ya, saya akan share terlebih dahulu. Nah, ini dia. Nama saya Muhammad Husni Mubarok dan Anda nanti bisa masuk untuk bisa mengenal saya nanti di mrhusni.com. Jadi Anda klik mrhusni.com dan nanti beberapa tugas-tugas penulisan akan saya undang Anda semua menjadi kontributor untuk menulis di sini. Ya, di mrhusni.com. Jadi tidak perlu kirim email, tinggal masuk kemudian buat kalau ada tugas-tugas tinggal masuk di sini. Baik, perkenalkan nama saya terlebih dahulu, perkenalan. Ini dia. Baik. Oke, ini nama saya Muhammad Husni Mubarok. Ya, tinggalnya di Tangerang nih. Nah ini rada jauh ya. Nah, jadi kalau misalnya mau ketemu nanti kita kapan-kapan ya, kalau nggak di Tangerang ya ketemu di satu titik ya, di antara Tangerang Bekasi. Kalau ada puisi antara Karawang Bekasi, nanti kita antara Tangerang Bekasi gitu ya. Nah, pengalaman saya pernah sebagai ketua program studi ilmu komunikasi di Universitas Budi Dharma ya, dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Jadi memang bergabung di Universitas Bhayangkara baru dari tahun 2020 dan belum pernah mengajar malam. Jadi kita memang benar-benar baru ketemu pertama. 2013-2014 saya menjadi reporter dan voice over, gitu ya. Kemudian dari 2009 saya sudah menjadi dosen dan sempat menjadi instruktur di English course. Pendidikan S2 Magister Ilmu Komunikasi, jurusan Industri dan Bisnis Media. Industri dan Bisnis Media. Sementara S1 saya menamatkan di Universitas Pakuan Bogor dalam jurusan Bahasa Inggris, pendidikan Bahasa Inggris. Jadi S1 saya bukan ilmu komunikasi. Dari S1 pendidikan Bahasa Inggris, kemudian pindah S2-nya di Universitas Mercubuana mengambil jurusan komunikasi. Karena saya melihat ilmu komunikasi lebih ilmu sosial, amat sangat luas cakupannya. Jadi saya tertarik untuk mendalami ilmu sosial dan budaya. Ya. Ilmu budayanya sebenarnya sudah ada di bahasa Inggris, gitu ya. Waktu belajar bahasa ada ilmu budayanya, meskipun lebih ke arah pendidikannya pada saat itu. Berikutnya pengalaman di organisasi saat ini 2016, 2018 berlanjut lagi hingga 2021. Saya Wakil Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia di Banten, gitu ya. Pengalaman-pengalaman selain itu juga banyak. Sebagai Pimret Jurnal Ilmiah, juga pernah tergabung di Asosiasi Program Studi Ilmu Komunikasi dan juga Asosiasi Penerbit Jurnal Ilmu Komunikasi. Di kegiatan di mahasiswa dulu juga banyak, salah satunya ini di Resimen Mahasiswa. Kemudian juga saya pernah tergabung di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Badan Eksekutif Mahasiswa, Badan Legislatif Mahasiswa, termasuk juga kegiatan-kegiatan saya di masyarakat. Jadi kalau ada rekan-rekan yang berorganisasi bisa bertanya atau berdiskusi dengan saya kapanpun ada waktu, nanti insya Allah kita bisa sharing, gitu ya. Baik, itu saja perkenalan dari saya. Mudah-mudahan bisa hafal. Nama saya Muhammad ya. Jadi Muhammad, M-nya 1, Muhammad, bukan Muhammad, gitu ya. Muhammad Husni Mubarok. Gelarnya SPDMI. Kalau nanti Anda bisa melihat di slide PowerPoint. Berikutnya untuk perkuliahan ini, ya, untuk perkuliahan ini, rules-nya, aturannya adalah 10% kehadiran, 20% tugas, 30% UTS, 40% UAS. Itu bobot penilaiannya. Sekali lagi 10% tadi adalah kehadiran,
20% tugas, berikutnya 30% UTS, 40% UAS. Nah, tugas hanya ada 2 tugas sebelum, maksudnya tugas yang mayor ya, tugas yang mayor. Kalau tugas minor, kapanpun nanti bisa misalnya tiba-tiba bisa ada tugas gitu misalnya. Itu tugas minor. Tugas mayornya adalah yang pertama, sebelum UTS kita ada tugas mayor, kemudian setelah UTS. Jadi cuma ada 2 tugas mayor. Ya, tugas mayor. Nah, ini diharapkan di perkuliahan ini sebelum UTS kita bisa menghasilkan 1 buah buku. Gitu ya. 1 buah buku. Wait a moment, saya pengen kasih contoh bukunya ya. Oke, jadi kita menghasilkan 1 buah buku, artinya kumpulan dari cerita-cerita Anda, kemudian kita bukukan. Dan mungkin beberapa dosen sudah menggunakan itu di mata kuliah lain, dan ini hasil dari karya kalian, contohnya seperti ini, gitu ya. Nah, ini karya dari mahasiswa saya sebelumnya, gitu. Kemudian nanti kita buat serial number, artinya kita adakan ini dia. Nah, ada serial numbernya. Jadi kalian sudah memiliki karya. Ya, seperti itu. Penerbitan bisa di 2 tempat, ada di Universitas Bayangkara sendiri, atau kita menggunakan penerbit dari luar. Nanti kita diharapkan untuk kita menghasilkan itu sebelum UTS, itu tugas mayor. Berikutnya, tugas mayor berikutnya adalah Anda bisa membuat tulisan di online, gitu ya, tulisan berupa tulisan digital. Nah, karena setelah UTS nanti kita mulai mencoba bagaimana meng-create tulisan-tulisan yang persuasif untuk iklan, gitu. Jadi arahnya untuk bagaimana bisa menulis itu untuk iklan. Dan mungkin yang udah belajar itu, artinya makanya yang semester 7 udah melewati mata kuliah periklanan mungkin sudah gampang gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, ini bagaimana kita menulis persuasif baik dari audiovisual maupun di ranah digital. Jadi itu target yang kita arahkan untuk tulisan tugas mayor dan tugas minor. Nah, rekan-rekan semua, sekarang kita akan mulai materinya ya. Baik. Sebelumnya ada pertanyaan terlebih dahulu terkait saya tadi. Siapa? Rafli. Saya Pak Rafli, Pak. Oke, ya, Rafli. Silakan. Saya mau tanya Pak, perihal tugas mayor yang pertama, itu tulisannya requirements untuk kitanya apa ya? Maksudnya berapa kata kah? Atau berapa halaman kah? Oke. Ini yang saya harapkan kita bisa, sebenarnya pengennya novel, tapi kayaknya nggak mungkin kalau novel dalam 6 kali pertemuan atau 7 kali pertemuan kita bisa menghasilkan itu. Jadi kumpulan cerita pendek saja. Cukup kumpulan cerita pendek itu biasanya saya targetin 6-8 halaman. Gitu. 8 halaman A4, kemudian spasinya itu 1,5. Biasanya itu, spasinya 1,5. Dan itu size fontnya, Pak? Ya. Size fontnya berapa? Size fontnya 12 biasa. Times New Roman. Biasa Times New Roman. Nah, ini sebenarnya belum saya kasih iklannya, udah ditanya duluan nih sama Rafli nih. Boleh. Jadi biasanya itu saya kasih tugasnya itu nanti nih pas pertemuan ketiga atau apa aturan-aturan ketentuannya. Tapi nggak apa-apa, udah ditanya di sini duluan. Biasanya karena takutnya nanti ada perubahan gitu. Oke, takutnya ada perubahan. Jadi biasanya saya nargetin 6-8 halaman gitu ya. Kalau di kita nih ada 38, berarti 8 kali 38 aja udah bisa hampir ratusan halaman gitu ya untuk terbit satu buku gitu ya. Dan simple sebenarnya, cuma cerita aja.
cerita kalian, dan nanti kita yang agak sulit kita menentukan tema dan topiknya kita, gitu ya, tema dan topik gitu. Dan topik untuk bisa menulis, karena kan yang satu lebih senang misalnya nulisnya tentang apa, yang satu nulisnya tentang apa. Nah ini yang berbeda-beda, makanya kita harus satukan itu, gitu ya. Oke, ada lagi saya Rafli. Pak, Latifah Pak. Baik, Latifah. Terkait penulisan kreatif dan storytelling Pak, ini ada hubungannya sama content writer sama copywriting nggak sih Pak? Maaf kalau penyebutannya salah. Dan kalau misalkan content writer dan copywriter menyangkut ya copywriter, kalau misalkan menyangkut dengan hal itu, apakah ada perbedaan tertentu Pak? Apakah nanti juga dibahas juga di mata kuliah ini, gitu sih Pak? Yap. Ini udah ditanya duluan, padahal materinya nanti di beberapa kali pertemuan. Oke, content writer sama copywriter. Ini bagus. Copywriter itu menulisnya persuasif, gitu ya. Biasanya dia untuk kata kuncinya dia untuk selling point satu barang. Itu copywriter, as a copywriter atau copywriting, cara menulis copywriting. Dan itu ada strategi-strategi bagaimana kalimat-kalimat bisa, semakin kalimat itu pendek dan semakin kita bisa pahamin, nah itu maksudnya target audiensnya itu dapat gitu, semakin kalimatnya nggak panjang, nah itu semakin berarti kamu bisa menjangkau audiens kamu. Nah itu disebutnya copywriting. Simpelnya segitu. Berikutnya content writer itu adalah penulis yang dia memberikan informasi di dalamnya gitu loh. Content writer. Jadi memberikan informasi-informasi tetap, kalau kita bahasain kalau di barang itu dia membuat product knowledge. Tapi bagaimana dia bisa dibacanya itu bisa enak gitu loh. Product knowledge itu kan banyak ya gitu ya. Ininya begini, tapi bagaimana bisa nulisnya bisa enak. Nah, kata kuncinya itu sebenarnya bagaimana menarasikan. Nah, sama juga bagaimana men-storytellkan gitu ya. Bagaimana menceritakan. Nah, artinya kemampuan storytelling di sini. Makanya saya arahin dari tulisan yang cerpen dulu gitu ya. Bagaimana nulis cerpen-cerpen kayak gitu atau nulis novel. Nah, baru nanti kita bisa ranah ke yang semakin sedikit. Karena semakin sedikit nulis itu semakin susah sebenarnya. Bukan semakin mudah. Bom. Kenapa tuh bom? Oke, ada lagi yang lain? Nur Latifah masih ada pertanyaan atau cukup? Cukup Pak, lebih lanjut nanti di perkuliahan aja. Oke. Ada lagi yang lain, teman-teman? Atau sudah Saya cukup? mau tanya. Siapa? Untuk storytellingnya kita fokus Anissa Pak. Oke, Anissa. Untuk storytellingnya kita fokus ke tulisan aja atau nanti ada kemungkinan praktik menarasikannya lewat video atau gimana Pak? Ya banyak. Oke. Oh, Anissa pantesan videonya nggak diaktifkan. Jadi gini, yang fokus pertama di awal ini sampai UTS ini kita nulis, gitu. Kita nulis, and mostly ya praktik. Gitu. And mostly kita praktik, gitu. Banyaknya kita praktik. Dan berikutnya, gitu ya. Setelah kita mulai masuk ke dalam audiovisual after UTS, gitu ya. Bagaimana menulis-nulis. Sebenarnya simple dari kayak kamu membuat caption, gitu ya. Bagaimana kamu membuat itu yang di audiovisual, gitu ya. Kemudian bagaimana membuat bahasa-bahasa yang persuasif di dalam itunya, gitu ya. Kemudian kita menulis tadi sedikit ada content writing juga ada sedikit, karena storytelling bagi saya storytelling itu content writing gitu. Kemampuan menulis product knowledge gitu. Jadi arahnya nanti ujung-ujungnya membuat sebuah karya video atau audiovisual ya. Tapi yang mayor kedua ya, misal ya kayak gitu. Baik Pak, terima kasih. Oke, masih ada lagi atau kita lanjut
mulai ini. Cukup Pak, sepertinya Pak. Lanjut Oke. aja. Saya kira Pitaloka mau nanya gitu. Sepertinya sinyal saya gangguan Pak. Oh, manis lah. Oke, kita share screen yang pertama. Saya mungkin akan mulai terkait rahasia kreativitas. Oke. Jadi kalau menulis itu sebenarnya creativity gitu. Jadi makanya creative writing, menulis kreatif. Dan menulis kreatif saya arahkan kenapa ke arah-arah picture, menulis cerita gitu ya. Tidak bagaimana menulis yang sistematik gitu ya. Kalau menulis sebenarnya ini sistematik juga basically gitu. Cuma kita fictional. Saya mengarahkan Anda ke yang fictional, bukan mengarahkan Anda menulis jurnal, karena nanti itu mata kuliah metode penelitian atau itulah, itu hasil karya pasti membuat jurnal atau membuat penelitian. Nah, jadi saya nggak mengarahkan Anda menulis yang seperti jurnal gitu ya, atau mengarahkan menulis skripsi gitu. Jadi tidak dimulai dari sebuah masalah dulu. Gitu. Nah, rahasia kreativitas itu, basically sebenarnya creativity itu dari mana sih? Dari pengalaman, gitu ya. Nah, pengalaman. So, semakin banyak pengalaman, semakin banyak hal yang akan Anda bisa ceritakan. Jadi, kalau kita bicara otak kita ini kan banyak menampung hal-hal memori ya, memori. Jadi ada memori di dalamnya, dan semakin memori itu nempel, semakin kita mampu menceritakan sesuatu gitu ya. Nah, pengalaman ini didapatkan dari apa? Pertanyaannya kan gitu ya. Jadi sebenarnya pengetahuan kita ini terdiri dari ada dua gitu ya. Dari pengalaman gitu ya. Yang kedua dari ilmu pengetahuan gitu. Jadi pengetahuan didapatkan dari pengalaman, dan yang satu lagi adalah ilmu saintifik, ilmu pengetahuan itu yang kita bisa dapatkan dari belajar gitu ya. Itu dari belajar. Nah, pengalaman ini beda, mahal gitu. Pengalaman ini mahal. Otomatis sejak muda ini kalian sudah banyak pengalaman ini. Mungkin rata-rata kenapa mengambil kuliah malam? Mungkin pada kerja ya. Gitu. Jadi pengalaman Anda kerja itu mahal sekali. Gitu. Pengalaman Anda kerja itu mahal sekali. Atau misalnya ada yang berorganisasi di sini, pengalaman berorganisasinya itu mahal sekali, gitu ya. Dan yang terakhir, jadi pengalaman bisa diasah dari satu. Pertama, you berorganisasi, gitu. Yang kedua, Anda bisa bekerja. Yang ketiga, ya memang senang jalan, gitu. Saya harapin anak-anak komunikasi ini rajin jalan, gitu ya. Jadi ada liburan jalan, gitu ya. Jadi jangan pernah nongkrong di Bekasi aja gitu ya. Jangan Bekasi minded gitu ya. Jadi main gitu ya. Nongkrong boleh yang bermanfaat gitu ya. Nongkrong bermanfaat gitu. Jadi main. Kenapa saya minta Anda sering jalan gitu? Karena Anda pertama, it's not only about link gitu ya. It's not only about link. Tapi you have lots of knowledge di situ. Kamu banyak pengetahuan akhirnya di sana. Kalau semakin Anda bisa menjelajahi, misal Pulau Jawa aja. Pulau Jawa terdiri dari beberapa culture yang berbeda-beda. Bayangkan saja, Bekasi aja ada berapa bahasa di situ. Gitu ya. Bekasi Selatan sama Bekasi Utara bahasanya mungkin berbeda gitu ya. Anda pindah, oke, Bekasi bahasanya apa sih? Betawi ya. Betawi Bekasi, Pak. Betawi orang sebutannya. Sunda, Pak. Sunda. Ada yang bilang Sunda. Betawi Sunda. Campuran sih, Pak. Ya. Itu kan campuran tuh Bekasi gitu. Oke, kalau kita bilang Bekasi bahasanya Betawi campuran, kita coba Anda main ke antara Bogor dan Tangerang. Itu ada Parung di situ. Antara Bogor dan Tangerang di situ ada Parung. Bahasanya Betawi campuran, sama nggak dengan yang Bekasi? It's different, gitu lah. It's different, berbeda, gitu. Dia ngomong kiri tuh kere, gitu. Dia ngomong kiri kere. Dan dari situ kita bisa lihat kulturnya juga berbeda.
gitu ya. Kulturnya juga berbeda, pola masyarakatnya berbeda, gitu. Di Tangerang ini kalau saya bilang kalau Tangerang itu ada 3 bahasanya sama tapi logatnya berbeda-beda, gitu. Apalagi kalau orang Tangerang itu terkenal dengan je, gitu kayak gitu, hal yang kayak gitu. Nah, kalau orang Bekasi ngomongnya ngapa ya, kayak gitu. Nah itu hal-hal yang Betawi tapi beda gitu loh, melogatkannya beda. Nah jadi semakin banyak pengalaman, semakin banyak hal yang bisa diceritakan, gitu ya. Jadi buatlah diri kita untuk kita bisa sering jalan gitu. Kenapa saya sering banyak organisasi gitu? Karena pertama, kalau saya untuk menambah itu dia, saya bisa cerita. Jadi kalau Anda bisa mau nanya apa saya tentang terkait apa sih namanya, terkait pertahanan keamanan saya bisa, gitu. Terkait politik saya bisa, insya Allah. Cuma asal jangan terkait ekonomi aja, saya nggak bisa. Gitu, yang keuangan itu jangan tanya saya. Jadi kalau budaya, sosial, bahasa, ayo gitu. Sosial, budaya, bahasa, ayo. Nanti kalau udah sosial, budaya, bahasa itu pasti larinya ke politik. Gitu. Dari lari yang ke politik nanti pasti larinya ke apa sih namanya? Baru nanti tingkat itu tertinggi bisnis. Jadi kalau jurnalis, sebagai jurnalis, pertama itu pasti kalau yang ngikutin runtutan ya, itu pasti Anda akan menjadi jurnalis kriminal terlebih dahulu. Dari kriminal nanti Anda melihat hukum di situ. Nanti tahap kedua Anda menjadi jurnalis hukum. Dari jurnalis hukum nanti jurnalis ke politik. Dari politik baru ke bisnis. Nah itu paling tinggi itu bisnis. Ya, karena udah geopolitik dan geoekonomi di situ. Nah paling tertinggi lagi sebenarnya sosial budaya. Paling tertinggi lagi sebenarnya sosial budaya. Tapi sosial budaya itu loh banyaknya itu feature gitu, banyaknya feature. Jadi kelasnya agak ringan tapi menggarapnya itu sebenarnya harus dalam gitu. Menggarapnya harus dalam. Makanya kalau udah senior udah wartawan itu yang sosial budaya aja gitu. Sosial budaya maksudnya udah senior tuh udah tinggal santai gitu. Tapi itu harus dalam. Nah, kedalaman itu dia udah dapetin dari keamanan udah dia tahu, pertahanan dia udah tahu gitu loh. Hukumnya dia udah tahu. Itu udah tahu bisnis apa misalnya. Walaupun nggak semua itu jago di bisnisnya gitu ya, jurnalis. Tapi ketika masuk ke sosial budaya dia udah gampang. Jadi semakin banyak pengalaman, semakin banyak yang diceritakan. Oke. Nah, cerita tadi udah banyak pengalamannya, mampu menceritakan ini nggak mudah juga gitu. Mampu menceritakan nggak mudah juga. Jadi kemampuan bercerita itu nggak mudah. Misalnya orang banyak nih pikiran tapi gue bingung ngomongnya. Jangan kan itu pengen ngomong saya suka sama seorang juga susah tuh kan gitu. Ya walaupun saya tahu anak-anak sekarang mungkin lebih kreatif ketimbang anak-anak dulu gitu kan. Nah itu cara menceritakannya seperti apa, editingnya seperti apa gitu ya. Mungkin oke, kalau nembak cewek pakai ngomongan nggak bisa pakai tulisan nggak bisa pakai video kan gitu. Video nggak bisa sampai ke macomblangnya kan kayak gitu. Itu gimana sih pengen menceritakan kalau kita suka sama orang gitu kan. Nah itu the way-nya gitu kan. Kan kita nggak melulu motot kita harus nge-DM-in orang terus gitu. Nah, si orang itu bakalan bete misalnya itu hal itu. Nah menceritakan pengalaman itu atau ada sebuah cerita yang kita pengen bagikan ke orang. Terkadang kita bisa ngomong gitu, tapi belum tentu yang menerima juga, yang mendengar juga bisa menerima dengan jelas. Oh gitu. So di sini adalah kemampuan. Makanya saya bilang kenapa bisa lebih mudah anak mahasiswa yang semesternya udah atas, karena Anda sudah melewati public speaking kan ya. Sudah belajar public speaking kan. Berarti sudah gampang gitu loh. Jadi kemampuan bicara kalian udah ada gitu kan. Ya, kenapa? Jadi kalau udah kemampuan bicara udah ada, sudah enak. Tinggal diniatkan nih. Nah, niatin,
niatin fokus bagaimana kita membangun cerita gitu, kemudian tulis gitu. Karena orang itu ada dua gitu ya. Ada yang cuma tahapannya cuma sampai cerita aja, dia pinter ngomong aja gitu. Pinter ngomong gitu ya. Tapi nulisnya nggak pinter gitu. Nulisnya nggak pinter gitu. Nah, strateginya apa? Dia bisa minta tulisin gitu. Tapi itu bukan bobot dia berarti untuk menulis gitu kata kuncinya. Nah, dia cuma mampu cerita. Jadi ada yang orang kemampuannya cuma cerita. Tapi bedakan orang yang kemampuannya ngomong gitu ya, cuma ngomong doang gitu ya. Cuma ngomong doang dengan dia punya bobotnya. Bobot dari omongannya. Ketika dia semakin ada bobot omongannya berarti antara dua, dia knowledge-nya ada atau dia mengalami itu gitu. Orang yang sudah mengalami itu berarti ceritanya itu berisi gitu lah. Tapi kalau tidak berisi, susah itu. Kita bisa tahu, dia cuma ngomong doang. Gitu. Orang kemampuan merangkai kata itu bisa, siapapun bisa gitu. Tapi ketika isi itu nggak bisa membohongi gitu. Isi itu nggak bisa membohongi gitu. Sekali lagi, ketika kita mau menulis, kreativitas itu dibangun dari pengalaman, cerita, niat, dan tulis. Nah, itu dari situ. Oke, time-nya udah mau sedikit lagi. Teman-teman, karena kita menggunakan Zoom yang, mohon maaf, belum berbayar, jadi kita harus migrasi, gitu ya. Jadi ini mungkin ada sedikit 1 sampai 2 sampai 3 kali migrasi kali ya. Tapi ini kita 2 SKS saja ya. 2 SKS berarti dari sampai jam 9 berarti ya. 2 SKS. Dari jam 7 sampai jam 9. 1 jam 50 menit ya. Oke. Kita stop dulu di sini. Kemudian nanti kita migrasi. Saya kirimkan linknya lagi ya. Oke. I'm so sorry. Iya. Terhenti. Karena saya adalah seorang Kopassus yang memiliki pangkat rendah. Tetapi orang tua saya di kampung pun adalah orang yang tidak punya. Ayah saya hanyalah seorang petani yang sering dianggap sebagai orang yang berpenghasilan rendah. Padahal kalau kita mau berbudi balas kepada petani, maka hargailah kerja kerasnya yang telah lama membangun Indonesia sejak dari awal kemerdekaan ini. Tapi karena masalah sosial dan budaya, akhirnya saya berhenti untuk mendekati Aisyah. Udah, Pak. Luar biasa, tepuk tangan lah ya untuk Rafli dan 3 teman lainnya tadi, great, bagus semua. Oke, thank you. Ada Rafli, ada Adisa, ada tadi siapa lagi? Rani, dan satu lagi, sorry. Luar biasa. Siapa tadi pilihan Rani? Oke. Sandi, Pak. Ya, Sandi, Pak. Oke, Sandi. That's great ya, semuanya great. Dan saya rasa ini udah gampang semua nih untuk bisa membuat sebuah cerita. Kayaknya nggak harus cerita nih 1 novel kayaknya ya. Kelas ini mah ya. Nanti untuk membuat 1 novel ya. Oke, thank you, tadi ceritanya udah bagus banget gitu ya. Bagaimana Pak Tani kemudian menghubungkan dengan suster, kemudian juga TNI, apalagi dibangun cerita dengan kisah apa tadi namanya tsunami 2004, itu keren banget. Ada Aisyah, saya tadi berpikiran bahwa ini kayak gambaran cerita siapa ya, cerita kalau ada film tuh dulu yang ada kakinya 1 buntung itu siapa ya namanya, lupa. Hamidah. Hafalan surat Delisa. Hafalan Delisa. Hafalan surat Delisa. Kayaknya kamu banyak terinspire dari situ tuh, Raf, gitu ya. Dari seorang TNI, dia ngeliat si Delisa, dia kagum sama anak itu mau dibawa ke Amerika pada saat itu kan, kayak gitu kan. Ceritanya cuma dia ganti dengan ini ada seorang suster yang menarik dan dia jatuh cinta di situ, cuma ditambahin lagi kamu pakai apa namanya, kamu balikin lagi ceritanya bahwa ternyata kita nggak bisa itu karena ada tingkat kekayaan ya. Jadi hal itu yang menjadi
masalah gitu. Itu jadi masalah baru nanti denouement-nya masih belum. Denouement itu turun. Itu jadi itu baru konflik satu tuh. Jadi kalau di awal itu ada pendahuluan, kemudian ada konflik satu, kemudian puncak konflik, kemudian turun lagi ada denouement. Itu denouement itu ada resolutions. Jadi kalau menulis cerita itu. Tapi itu cerita klasik gitu ya. Cerita klasik itu begitu ranahnya. Oke. Kalau cerita yang non klasik itu beda lagi. Itu cerita standar ya, cerita standar. Jadi kayak Mario lagi Romeo and Juliet, ya mulai jatuh cinta, tapi karena ada konfliknya adalah ternyata perbedaan kesenjangan itu, kemudian akhirnya itunya dia harus mati bersama, endingnya itu kayak gitu. Itu Aristoteles style, sebutannya Aristoteles style. Jadi Aristoteles dia membuat style kayak gitu, buat segitiga. Mulai pertama perkenalan tokoh, pengenalan segala macam, kemudian naik, ada konflik, dari konflik kemudian dia turun ke denouement, kemudian resolutions, kemudian ending jadi kayak gitu. Nah itu yang cerita klasik. Cerita yang tidak klasik ya, saya pernah nonton kayak gini. Jadi ada seorang cewek gitu ya, dia tersesat di sebuah hutan, dan dia ditolong, tapi ketika ditolong itu dia disetubuhi gitu ya, dia disetubuhi gitu. Kemudian si cewek ini si cewek ini marah gitu ya, itu dia pulang sampai dia akhirnya ketemu lagi rumahnya, kemudian dia dia cari orang itu lagi, kemudian dia pakai cara bagaimana ngebunuh orang itu gitu. Dan ketika ngebunuh orang itu ada anaknya ya gitu ya, ngebunuh orang itu, anaknya itu seorang cewek juga gitu ya, anaknya seorang cewek waktu itu masih kecil, kemudian anaknya ini dendam gitu ya, akhirnya dia operasi mukanya jadi cowok, kemudian akhirnya sampai ngebuat si itu jatuh cinta, yang ngebunuh itu jatuh cinta, dan ketika ngebunuh jatuh cinta itu kemudian dilakukanlah apa yang dilakukan sama ayahnya, jadi kayak gitu, hal-hal kayak gitu dilakukan gitu ya, sampai endingnya dia membunuh lagi, jadi kayak gitu, hal yang tidak terbayangkan gitu ya, jadi ceritanya dari balas dendam, motifnya balas dendam, jadi dia sampai merubah wajahnya, kemudian dia bunuh orang gitu. Jadi hal kayak gitu. Oke, kita lanjutkan, itu sekilas saja. Jika ingin betul-betul menulis, beri tangan Anda pada pena, gitu ya. Beri tangan Anda pada pena, dan juga beri ia kesempatan menekan mesin ketik atau keyboard komputer Anda. Kalau sekarang mungkin lebih banyak jari jemari kita nulisnya komentar ya, gitu ya, komentar YouTube, komentar apa. Nah, coba sekarang jangan komentarin dulu, gitu. Coba dibuat gitu. Dan saya rasa teman-teman udah sering kayak membuat hal-hal yang positif gitu ya. Jadi coba kita buat menulis pena gitu ya. Ada pena di sebelah kita. Gitu. Berikutnya, tulis apa saja yang ada di dalam pikiran Anda, dan segala yang berkecamuk di dalam pikiran itu akan menemukan jalan keluar. Gitu ya. Jadi biarkan pikiran kita itu yang menemukan jalannya. Jadi kita tugasnya tulis aja gitu ya. Nah, nulis itu kalau misalnya kalian belajar bahasa Inggris dulu atau belajar bahasa Indonesia, pasti the firstly you will be asked gitu ya. Anda akan ditanya tentang your activities. So what's your activities now gitu ya. So please tell me gitu ya. At first jam 5 misalnya, jam 5 saya bangun tidur gitu ya. Kemudian setelah bangun tidur saya gosok gigi, dari gosok gigi kemudian saya makan gitu ya. Saya makan
Merapikan tempat tidur, kemudian saya makan, dari makan kemudian saya setelah sarapan saya siap-siap berangkat sekolah, langkah-langkah prosedural gitu ya, langkah-langkah prosedural. Jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jadi tell about your activities, your daily activities gitu ya. Kamu cerita aktivitas harian kamu, kemudian sampai take a nap, kemudian malamnya ngapain lagi. Nah, itu dimulai dari langkah-langkah prosedural. Nah, coba kita tulis gitu, bisa tulis ya hanya outline saja, kemudian tapi kita coba tulis untuk bisa bagaimana panjangin gitu. Nah, dari situ kemampuan merangkai kita, jadi pikiran kita itu akan meneruskan kita pada bagaimana menulis rangkaian itu. Dari menulis rangkaian itu, kan ada kata-kata penghubung. Ada kemudian, setelah itu, meanwhile lagi. Sementara gitu. Walaupun gitu. Meski demikian gitu ya. Apapun itu, selanjutnya gitu ya. Nah, itu kalimat-kalimat penghubung, kalimat-kalimat contrasting, kata-kata penghubung, kata-kata contrasting, itu ya yang membuat pikiran kita terus bergerak, kemudian menemukan jalan keluar. Jadi tulis, kemudian temukan jalan keluar dari pikiran itu yang akan menemukannya. Oke. Jika kita bukan seorang penulis atau tidak ingin berprofesi jadi penulis, tetaplah menulis. Gitu. Karena apa? Ya orang komunikasi dituntutnya menulis lagi. Gitu. Komunikasi is not only you are talking or speak up, gitu ya. Kamu nggak cuma ngomong doang gitu ya. But you have to write. For example, you create a video, so you have to write the outline. So you have to write the script. Skripnya kayak gimana? Jadi tetap menulis. Nah, tapi menulis ini saya bagikan sekarang it's not only you write menulis kayak catatan gitu. Jadi kamu nggak harus menulis yang itu. Menulis itu juga bisa dengan gambar. Jadi ada rangkaian gambar, kamu merangkai gambar karena gambar itu adalah sebuah teks. Jadi kalau kita ngomongin teks terdiri dari apa? Dari skrip, ada skrip, ada gambar, ada juga suara. Gitu. Kamu merangkaikan suara, berarti juga itu sama juga kamu menulis, gitu ya. Jadi bagi saya menulis is not only about ada tulisan, gitu ya. Tetapi gambar pun kamu merangkai gambar, ya kamu artinya menulis, gitu ya. Gambar. Karena kalau seorang pelukis, gitu ya, dia menulis itu. Karena dia memberikan pesan gitu ya, dia memberikan pesan. Jadi teks dia ada dalam gambar itu atau dalam lukisan itu. So tetap menulis itu adalah kata kunci. Apapun itu, apalagi sekarang era digital ya, era digital itu nanti Boston Consulting Group gitu ya. Boston Consulting Group itu udah prediksi dari tahun 2015 kalau nggak salah 2015 sampai 2025. Gitu ya, kita itu kehilangan manajer gitu. Indonesia itu akan tidak memiliki manajer yang handal. Terlebih lagi sekarang ada COVID nih. Dia itu prediksi dari 2015. Oke, prediksi 2015. Karena apa? Indonesia, saya nggak tahu kenapanya, tapi kemungkinan bukan skillnya yang payah gitu ya, tapi mentalnya itu udah terlalu nyaman di tempat yang ya itu di level bawah atau di level middle gitu. Tapi kita semua rata-rata di middle kita bisa nyampe, tapi pas ke atas kita kayaknya nggak itu. Jadi itu penelitian dari Boston Consulting Group. Dan yang kedua, parahnya lagi digital ini hingga tahun 2025 juga itu diprediksi bakalan banyak orang kehilangan pekerjaan. Nah, Anda nanti lulus ini tahun 2022. Anda ada kehilangan. Kemungkinan tidak ada pekerjaan, tetapi ada pekerjaan baru di ranah digital. Itu sampai, jadi itu angkanya 1 sampai 2 miliar loh ya. 1 sampai 2 miliar pekerjaan hilang, nanti digantikan dengan mesin. Nah, kemudian
di ranah digital itu berkembang lagi gitu. Nah ini mungkin yang ngebantu orang-orang itu baru masuk startup dan segala macam gitu ya. Nah tapi itu ada pekerjaan-pekerjaan baru. Artinya kemampuannya adalah harus menguasai literasi digital. Jadi teman-teman semua harus mampu menguasai digital. Jadi literasi digitalnya harus tinggi. Nah, tapi kata kunci ini ya, fondasi ini, ketika Anda memiliki kekuatan menulis, that's your character. Kamu udah bisa menjual itu. Gitu ya, kamu udah bisa menjual itu. Itu adalah kata kunci safety untuk kita bekerja. Gitu ya. Karena menulis itu nggak bisa digantikan dengan mesin gitu ya. Mesin itu hanya membantu untuk menulis. Nah, saya yakin kan. Oke, berikutnya. Ketika Anda menulis, otak Anda merekam dengan baik setiap gagasan Anda. Tadi yang saya bilang, apa yang Anda ucapkan, kemudian Anda pikirkan lagi gitu ya. Dan menulis juga sama. Apa yang Anda tulis itu juga terus terekam, terus apa sih namanya? Terus terekam, kemudian kosakata Anda semakin banyak gitu ya. Kosakata semakin banyak. Nah, kosakata semakin banyak itu ya semakin banyak nongkrong sih ya. Bukan nongkrong sih. Main gitu, main jauh gitu ya. Mainnya jauh gitu ya. Kalau misalnya nongkrongnya tempatnya itu aja ya sama begitu-gitu doang gitu lah. Apalagi nongkrongnya sama ya cuma sama tukang parkir, supir angkot gitu. Tapi di situ kalimat-kalimat kadang banyak juga tuh. Di warung-warung kopi itu banyak banget kalimat-kalimat yang bisa kalian temuin tuh. Beberapa kali kayak saya suka nongkrong di warung kopi, kemudian ada satpam, ada itu, saya dengerin gitu, gimana dia ngomong gitu, itu aneh. That's why, karena di situ banyak banget. Nah, kalau di kafe kan kita bisa ngelihat, kalau di kafe beda lagi, itu ngelihat cewek-cewek selfie sama temennya, rame-rame gitu, segala macam. That's di kafe. Tapi kalau di warung kopi kadang ngomongin politik lah, ngomongin apalah, ngomongin kerjaan lah gitu ya. Itu di warkop tuh. Itu di warkop karena apa? Satpam, terus ada yang main catur, segala macam itu. Itu banyak sekali. Kalau level middle ke bawah itu enak. Nah, middle ke atas itu kalau yang businessman itu bisa melihat tuh businessman ada di posisi ini. Kemudian anak-anak yang selfie ada tuh kelihatan itu kelihatan di kafe-kafe. Bagaimana kita bisa melihat orang. Oke. So, Anda hanya perlu action itu saja. Ya, action. Menulis itu just an action. Oke, sekarang saya akan nah, jangan takut menulis buruk selama nggak busuk. Buruk itu ngangenin, gitu ya. Selama nggak busuk, buruk itu ngangenin. Maksudnya apa? Jadi kalau nggak basi, gitu ya, ceritanya nggak basi, itu tetap nulis buruk itu ya nggak apa-apa. Karena semakin buruk, semakin Anda perbaiki, gitu ya. Semakin buruk itu semakin kita perbaiki, semakin kita dandanin, semakin kita pikirin, gitu lah. Itu kayak gitu ya. Oke, teman-teman. Sekarang saya pengen coba ke Anda semua. Saya stop share karena materi juga udah clear. Gitu ya. Saya minta satu kata ditulis dari masing-masing di chat. Ya. Satu kata ditulis dari masing-masing Anda di chat. Ya. Ketik di chat, tulislah satu kata ya. Saya kasih ini ya. Satu kata. Atau sumbanglah satu kata ya. Satu kata di sini. Apapun itu. Ya, silakan. Sumbanglah satu kata di ruang chat. Mulai ketik di ruang chat. Oke, ada jiwa, ada pernah, ada keluarga. Lanjut. Ada rindu. Oke, ada nilai, ada sabar. Sabar ada dua tuh, ganti tuh. Kamu ada pesan. Oke, lanjut lagi. Ada kematian, wah. Ikhlas lulus ketika diam tertuju. Oke. Bukan. Lanjut. Oke. Siap. Kenangan. Wah, percaya kenangan. Lanjut.
Oke. Masih ada lagi kah? Silakan sumbang satu kata. Masa lalu. Masa lalu. Manusia. Cinta, kenangan. Nggak ada gitu perjuangan. Darah gitu ya. Merah gitu ya. Semangat. Cita-cita. Luka. Oke. Ada luka, ada hati nanti. Luka di sini. Oke. Thank you. Saya rasa itu udah cukup. Oh, ada mati. Yap. Oke. Thank you ya. Saya rasa itu udah cukup. Kemudian saya save dulu ke komputer. Dan nanti saya lihat. Oh, nggak ada. Anjay, ada kata anjay, ada kata odading. Mantap. Nggak apa-apa. Coba saya copy dulu ya. Copy, nanti saya save di note. Ada 3 baru, pupus AA rasanya. Oke. Oke, cukup ya teman-teman. Terima kasih dari satu katanya. Nah, langsung saya kasih tugas. Tugas minor. Tugasnya, oh ada hampa. Oh nambah lagi tuh ya, ada satu kata hampa. Oke. Oke, cukup ya teman-teman. Ya, ada tugas untuk Anda semua. Nah, nanti saya akan kirimkan di WhatsApp. Jadi Anda menulis artikel di web saya, gitu ya. Menulis artikel di web saya. Dari kata-kata yang Anda sumbangkan itu dijadikan sebuah paragraf. Bukan satu kata kemudian jadi paragraf ya. Anda rangkai kata-kata dari teman Anda itu. Anda rangkai kata-kata dari rekan-rekan Anda itu untuk menjadi sebuah paragraf, untuk jadi sebuah paragraf. Bebas. Tidak boleh ada kata lain, Pak. Oh boleh, boleh. Tidak. Yang penting boleh. Yang penting kamu rangkai itu bisa menjadi sebuah cerita. Gitu. Cukup satu paragraf aja, nggak usah banyak-banyak, gitu ya. Yang penting kalian bisa membuat sebuah cerita yang menarik. Nah, nanti caranya seperti apa masuknya? Saya kirimkan di WhatsApp, ya. Saya kirimkan di WhatsApp cara-caranya. Oke? Bapak maaf mau tanya. Itu di semua Pak katanya Pak. Ya, udah cukup. Ya, Anita, silakan. Itu kata-katanya harus dipilih, harus dipakai semua atau ada yang boleh nggak dipakai? Semuanya harus masuk. Oke. Wow. Tinggal kamu Termasuk nambahin boleh. Yang penting kamu bisa rangkai itu. Susah sih. Bapak, Termasuk odading, Pak. tadi kayak Itu saya, ada tiga itu, aduh. tadi kayaknya ada satu orang yang lebih dari satu kalimat deh Pak. Itu gimana? Culas. Ya, lebih dari satu kalimat. Yang Abaikan ya Pak. Satu kata. Jangan sauzon. Satu kata. Ada bukti, woi. ya. Jangan sauzon. Pokoknya nanti saya kasih, Diam. kemudian bisa dirangkai ya, gitu ya. Yang ada risalah hati itu ya, di situ luka di sini. Ambil kata pertamanya saja. Ambil Yang kata hoof diambil juga, Pak. Ya, enggak. Itu mau dimasukin hooknya. Yang kata Jangan. juga dimasukin, Pak. Oke, siapa? Pokoknya Oke, siapa terakhir waktunya curhat? sampai hampa gitu ya. Saya ambil sampai hampa. Hampa Ari Lasonya juga. Ya enggak. Nggak usah, Dani. Daniel kebangetan bener ya. Ya, nanya, Bapak. nggak salah. Ya, Dia silakan. pelupa apa orangnya, Pak? Berarti yang kata si Bang AA-nya Tulang itu Lausa. dipakai juga, Pak. Dipakai karena ada yang ngirim. A.
Dipakai. Jihad yang menyusahkan nih. Ini keren nih, ada yang kata filosofi, wah. Ansi gue disalahin mulu. Ada Nggak kata salah, Bu. nilai, ada kata Cuma lupa. sabar. Ini yang paling simpel kata kamu ini. Lah, simple. Iya, AA suka neng. Kuadrat. Nah ini nyambunginnya ada kematian, ada pesan, ada ikhlas, ada lulus. Nah, wah ini bisa jadi satu paragraf besar sih. Oke, bisa difahami teman-teman? Bisa, Pak. Bisa. Oke, bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kalau sudah bisa, kita sudah selesai sampai di sini untuk materi pertama. Dan teman-teman semua, kita ini paling minimum video meetingnya itu 3 kali pertemuan saja. Jadi di pertemuan sekarang sehari 1 minggu sebelum apa sih namanya UTS, kemudian pertemuan juga sebelum UAS. Jadi itu paling minimum. Jadi bisa jadi beberapa kali kita bisa video meeting. Tapi nanti saya apa sih namanya? Saya pikirkan kembali gitu ya. Oke. Sorry, ini rata-rata pada kerja atau pada apa sih namanya? Sorry. Kalau Kerja, Pak. Kerja, Pak. kerja, Pak. rata-rata kerja di mana nih? Perusahaan atau di pabrik? PT, Pak. Di gedung, Pak. Saya di gedung. Iya, perusahaan Gedung. PT. Kik, Pak, tolong itu Pak yang ngomong di Saya gedung di- di kick aja, Pak. Arab, Pak. Orang Arab. Kika ini orang Arab. Gedung apartemen. Ya kan kita nggak tahu gedung Tahu kan kita kan harus Tolong kasih Pak itu, Pak. di Yang gedung bilang gedung kasih aja, Pak. jenazah kita kan nggak tahu. ya berarti. Tembak Pak, jedor Pak palanya. Oke, thank you sampai di sini ya rekan-rekan semua. Oke, Pak. Pak, Terima itu kasih. deadline-nya kapan, Pak, untuk tugas minornya? Bebas aja 1 minggu dari sekarang gitu, jadi sampai kita nanti Oke. ketemu. Artinya pokoknya sehari sampai sebelum kita ketemu lah. Oh. Kata kita. Baik, ya, Pak. Siapa? Baik. Oke. Ya, ada yang kopasin semua kata-katanya dong. Nanti saya kirim. Udah gua ke screenshot. Nanti dikirim Bapak. Udah di screenshot. Oke, makasih banyak, Pak. Oke. Pak, sama tata cara nulis Terima kasih, di Bapak. website Bapak ya, Pak. Iya, betul. Ntar saya kirim. Oke.